Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, apakah Anda tak percaya dengan adanya zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seiring polemik tentang nasab Habib Jalur Ba'alawi memunculkan beragam pertanyaan. Tidak hanya soal ketersambungan garis keturunan kepada Rasulullah, tetapi juga bukankah semua keturunan Rasulullah saat ini hanya dari jalur perempuan, Fatimah radhiyallahu anha. Polemik ini seperti tak berujung, seolah ada yang sengaja terus memunculkan yang dikhawatirkan ini hanya akan menjadi sumber perpecahan, saling curiga, hasad dan hasut. Benar memang keseluruhan zuriyah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada saat ini, berasal dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Perlu digarisbawahi, ini merupakan keistimewaan dan kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling mulia, maka nasabnya pun tidak mengikuti jalur bapak, melainkan ibu. Dalam hal ini, adalah Fatimah. Para ulama mendasarkan pendapat ini merujuk beberapa dalil yaitu antara lain hadis, yang artinya, Fatimah adalah darah dagingku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Ruh Al-Ma'ani, Imam Al-Alusi mengutip perkataan As-Samhudi menyebut demikian. Sebagaimana diketahui, anak-anaknya adalah darah daging Fatimah, maka dengan perantaranya darah daging Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berasal, ini adalah kemuliaan untuk anak-anaknya. Dari keturunan Fatimah lah, sebutan Ahlul Bait disematkan. Ahlul Bait adalah keturunan dari Rasulullah melalui nasab dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dan kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa keturunan Rasulullah melalui jalur nasab Fatimah Az-Zahra yang notabene perempuan, padahal kita tahu bahwa masyarakat Arab, bahkan masih terjadi di banyak suku dan tradisi, menyandarkan nasabnya lewat jalur laki-laki. Pastilah fenomena ini memiliki rahasia dan hikmah tersendiri. Salah satu rahasianya yang harus kita ketahui adalah, sebagai jawaban dari tradisi jahiliyah Arab yang masih ada saat itu. Masyarakat jahiliyah Arab saat itu masih sangat patriarki, ketika perempuan diposisikan di bawah derajat laki-laki. Begitu pula soal keturunan. Orang Arab sangat bahagia dan kelewat bangga jika mampu memiliki anak laki-laki. Sebaliknya, mereka merasa terhina jika dikaruniai kelahiran anak perempuan, sampai-sampai kita akrab dengan ungkapan bahwa masyarakat Arab jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Kebiasaan Arab jahiliyah pada saat itu yang terlalu bangga kepada anak lelakinya diabadikan dalam surat Al-Kautsar. Dalam satu riwayat, sebab turunnya ayat ini adalah, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering diolok-olok oleh kaum musyrikin sebagai orang yang keturunannya terputus. Kemudian turunlah surat Al-Kautsar ini, yang memberi motivasi dan kegembiraan kepada Rasulullah atas olok-olok tersebut. Dalam ayat ketiga surat Al-Kautsar disebut, Inasan yakahu wal abtar, sesungguhnya pembencimulah yang abtar, terputus. Ayat ketiga dari surat Al-Kautsar tersebut memberi penjelasan, bahwasanya orang yang mengolok-olok Nabi Muhammadlah sebenarnya yang terputus. Kata abtar di sini memiliki makna terputus, yang dalam riwayat populer dijadikan olokan kepada Rasulullah sebagai orang yang terputus nasabnya. Namun, ulama ada yang berbeda pendapat, jika kata abtar di sini mempunyai makna terputus dari kebajikan. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah sebenarnya juga memiliki anak laki-laki, yakni Sayyid Qasim dan Ibrahim. Namun mereka wafat saat usianya masih kecil, sementara itu, putri-putri Rasulullah yang lain juga tidak berumur panjang. Putri Rasulullah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum semuanya wafat mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal Fatimah yang hidup setelah Rasulullah wafat dan melanjutkan nasab Rasulullah, lewat kedua putranya, Sayyid Hasan dan Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap Bani Adam dinisbatkan ke bapaknya, kecuali anaknya Fatimah. Akulah wali dan garis keturunan mereka. Berdasarkan hadis ini, sudah jelas bagi kita untuk meyakini bahwa nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Diperkuat lagi dengan hadis akhir zaman, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman ibn Al-Ash'ats As-Sijistani. Dalam Sunan Abi Daud mengoleksi 12 hadits yang terkait dengan Al-Mahdi dalam Kitab Al-Mahdi, pembahasan tentang Al-Mahdi. Dimulai dari hadis nomor 4279 hingga 4290. Di antara 12 hadis tema Al-Mahdi itu,
ada dua hadis yang jelas menyebut nama Al-Mahdi, sementara hadits lainnya adalah mengarah pada keadaan dan ciri Al-Mahdi. Pada hadis dengan nomor 4284, yang artinya, aku, Ummu Salamah, mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Dan pada hadis nomor 4285, Rasulullah bersabda, yang artinya, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar hidungnya mancung. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kesaliman dan kelaliman. Berdasarkan kedua hadis tersebut, dengan demikian jelaslah sudah bahwa nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap ada sampai akhir zaman. Lalu, apakah kita orang awam yang bukan dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi atau masuk dalam ahlul bait keluarga Nabi? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Kasir bin Qais Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sunan Abi Dawud, Juz 1, halaman 81. Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu. Baik itu zuriyah, keluarga, secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bagaimana seandainya ada keturunan Nabi secara nasab namun tidak mengikuti ajaran-ajaran kakeknya? Hal ini dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya, Tajul Arus, mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah dalam ayat, Surah Ibrahim 36, yang artinya, barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Ini dapat diartikan, siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka celaka. Begitu pula, pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh. Pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang, Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh atas ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanan tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu, ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil, Surah Hud 35. Allah Ta'ala menjawab yang diabadikan dalam Surah Hud 46, yang artinya, Dia, Allah berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu dapat disimpulkan, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi, ada keluarga Nabi tapi karena tidak mengikuti jejak Nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi namun patuh kepada Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua tergantung pada kepatuhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.